Saya mau berikan tema hari ini tentang menepati janji. Ya. Bapak Ibu, suami-suami di sini, ibu-ibu, saya tanya, selalu menepati janjinya? Ibu-ibu, suami-suaminya selalu menepati janjinya? Bapak-bapak, istri-istrinya selalu menepati janjinya? Disaksikan sama anak-anaknya loh, anak-anak muda juga menyaksikan ini. Karena apa? Itu proyek percontohan gitu, saudara ya. Kata amin yang saudara ucapkan, oh saya pasti nanti pun juga berkeluarga, saya harus juga menjadi orang tua yang menepati janji. Amin anak-anak muda. Tuh, yang jauh kok bapak-bapak. Amin anak-anak muda. Amin. Ya, puji Tuhan. Arti janji menurut Kamus Bahasa Indonesia itu ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, seperti misalnya hendak memberi, ya, mau menolong, oh ya saya mau menolong, mau datang, ya oke kita ya saya mau datang, bertemu yuk kita janjian ketemu, ya. Juga kesediaan untuk berubah, ya kesediaan untuk berubah ini saya tambahkan saudara, karena memang ada juga janji yang dinyatakan oleh seseorang kepada Tuhan. Salah satunya itu kesediaan untuk berubah. Kemudian kedua, persetujuan antara dua pihak, di mana masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ya. Nah, di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-8, di sini ada sebuah janji yang diucapkan oleh umat Allah. Yuk kita baca. 2, 3. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saya ingin yang wanita membaca mulai dari segala sampai lakukan. Wanita saja. 2, 3. Yang pria. 2, 3. Amin. Coba kalau suami istri mau mengambil keputusan yang sama seperti ini, luar biasa keluarga yang kita punya. Amin saudara. Lalu sudah sekarang kita bisa menikmati pemeliharaan Allah lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Kalau sampai dengan hari ini dan seterusnya kita selalu melakukan firman Allah. Apalagi anak-anak muda, masa depanmu itu menjadi masa depan yang terbaik ketika segala yang difirmankan Tuhan kalian lakukan. Ya. Nah, saudara, ini Keluaran 19. Umat Allah berjanji seperti itu, mengucapkan janji seperti itu. Ya. Tetapi di Keluaran pasal yang ke-32, beberapa waktu kemudian, tidak lama, ya, Musa dari pasal 19, kalau saudara mulai melanjutkan ke pasal 20 dan seterusnya sampai ke pasal 31, itu Musa berada di Gunung Sinai. Di situ Allah memberikan 10 perintah Allah dan hukum-hukum mengenai aturan tata cara para imam, tata cara mempersembahkan korban, peralatan, perlengkapan bait Allah harus dibuat seperti apa, aturan-aturan hukum-hukum keimaman itu diberikan Musa pada waktu itu. Nah, di pasal 19 umat Allah berkata, saya berjanji, dikatakan seperti itu, ya, bahwa kami berjanji bahwa kami akan lakukan perintah Tuhan. Yang perintahkan Tuhan kami lakukan. Di pasal 32 di situ dikatakan ketika bangsa ini merasa Musa mengulur-ulur waktu untuk turun, mereka ngapain? Harun, ayo buat bagi kami Allah untuk kita sembah. Musa tidak turun-turun, kita tidak tahu Musa sudah mati apa enggak. Ya. Nah, saudara, akhirnya mereka membuat patung anak lembu emas, mengadopsi dari ritual yang dilakukan di Mesir. Ya. Saudara lihat, mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi pikiran, hati, perasaan hidup mereka sebenarnya masih tertanam di Mesir. Buktinya apa? Mereka masih mengadopsi ritual Mesir dan itu mereka sembah. Ya. Baru berjanji, segala yang diberikan Tuhan kami lakukan. Berapa waktu kemudian nyembah
patungan alat emas, memungkiri, tidak menepati perjanjiannya dengan Tuhan, tidak menepati janji. Ya, saudara, orang yang menepati janji pasti pernah mengucapkan janji. Setuju? Setuju ya? Orang yang menepati janji pasti pernah mengucapkan janji. Tidak mungkin saya menepati janji loh. Kapan kamu ngomong janji, ngungkapin janji? Tidak. Ya, ngucapin janji dulu baru menepati. Tetapi tidak semua orang yang mengucapkan janji pasti menepati janji. Setuju? Bisa jadi. Tapi saya percaya saudara tidak. Katakan amin. Amin. Ya. Lebih baik berusaha untuk tidak berjanji daripada berusaha mencari-cari alasan atas janji yang tidak dipenuhi. Ya, lebih baik lebih baik berusaha untuk tidak berjanji daripada berusaha mencari-cari alasan ya atas janji yang tidak dipenuhi. Nah, alasan secara umum untuk menghindar dari menepati janji ini menurut survei ya, saya cari aman saudara. Ini menurut survei. Yang pertama, kurang enak badan. Oh maaf, saya kurang enak badan. Maaf ya, kita batalin ya janji kita. Saya sakit. Ya. Saya ada urusan keluarga. Kendaraan saya mogok. Wah jalanannya macet. Anak saya rewel. Ya. Gak ada orang di rumah. Oh maaf, saya belum punya uang. Oh ada tamu. Ya. Capek. Ya, capek ini kadang-kadang yang paling riskan adalah ketika kita sebagai orang tua, ada orang tua berjanji kepada anak waktu mau berangkat ke kantor, dia bilang nanti sore ya kita main ya. Anak tunggu sekian jam menunggu bapaknya pulang dari kantor, begitu pulang, ayo pak kita main. Katanya mau jalan-jalan, mau ngajak main keliling komplek perumahan ini. Oh, capek, sudah capek, udah kamu main yang lain. Saudara, perhatikan baik-baik, nanti ke depan kita akan lihat bahwa sesuatu yang kita anggap sepele untuk sebuah alasan yang kita anggap itu janji ya, enggak apa-apa, dia maklumi saya capek ya. Itu akan berdampak saudara. Ya. Yang ke-10, wah repot, banyak kerjaan, banyak tugas ya. Saya di luar kota. Ya, Tuhan sih enggak jawab doa saya ya. Lupa. Ya, oh maaf saya lupa ya. Saudara, ini alasan-alasan umum untuk orang menghindar untuk menepati janji. Walaupun perhatikan baik-baik, apa yang ada di daftar ini bisa jadi memang terjadi, memang macet, memang anak rewel bisa aja jadi, saudara. Ya, memang lagi ada tamu bisa jadi. Tetapi seringkali banyak kali orang menggunakan itu, padahal sebenarnya tidak seperti itu yang nyata. Ya. Terlepas itu dari itu semua, seperti salah satunya tentang lupa ya. Saya sendiri kadang-kadang pernah lupa dengan janji saya, saudara. Ketika diingatkan baru sadar, oh iya, oke, saya akan penuhi ya. Memang ada saat mungkin kita harus mengingatkan satu janji ya. Supaya apa? Supaya yang berjanji ingat bahwa dia pernah berjanji ya, saudara. Nah, mengapa banyak orang tidak menepati janji? Ini sekali lagi juga menurut survei, saudara. Yang pertama, karena terbiasa ngobrol janji. Ya. Yang kedua, hanya untuk menyenangkan. Ya. Saudara mungkin pernah ketemu orang janji gampang banget. Ya, kamu besok datang. Oh iya, saya pasti datang. Loh, jarakmu jauh? Enggak, saya pasti datang. Seneng kita, saudara. Tapi besoknya dia datang, enggak datang ternyata, saudara ya. Kadang-kadang janji apapun mudah sekali dia ngomong bilang oke, saya janji ya, bikin senang kita. Tapi sesuai dengan di waktu yang disepakati ternyata dia tidak nongol ya. Jadi kadang-kadang janji itu hanya untuk menyenangkan orang. Kemudian yang ketiga, janji hanya untuk menenangkan orang ya. Ambil contoh lah, misalnya seorang anak gitu ya, anak kecil, dia lagi rewel, dia lagi nangis, kemudian diam ya. Nanti kamu kalau diam tak belikan mainan. Ya, bener anak ini diam. Begitu pulang lewatin toko, katanya mau beli mainan. Wah, mahal. Nggak usah lah, besok-besok aja. Ya, kadang-kadang janji untuk menenangkan. Ya. Walaupun juga tidak ditepati. Kemudian keempat, dipengaruhi oleh situasi. Sudah berhasil, lupa dengan janji. Sudah diberkati, lupa dengan Tuhan.
Ataupun sedang bangkrut, saya tidak bisa memenuhi janji saya. Bisa jadi, saudara. Mood dan bad mood. Saya ini lagi bad mood, sudahlah. Saya lagi bad mood, maaf. Ya, bisa jadi seperti itu, saudara. Kemudian kelima, berada di lingkungan orang-orang yang terbiasa ingkar janji. Nah, ini yang saya kasih penekanan, saudara. Perhatikan baik-baik. Hubungan kita sebagai suami istri, keberadaan kita sebagai orang tua, itu selalu menjadi contoh ideal bagi anak. Apa yang dikerjakan berulang kali kami hamba Tuhan ketika khotbah, ketika saudara menghadapi konflik, cara saudara menyelesaikan konflik ditiru sama anak-anak kita. Ya. Demikian juga soal janji. Cara saudara menepati janji dengan pasangan saudara, cara saudara menepati janji dengan anak kita, itu juga akan ditiru oleh mereka. Ya. Kalau yang dilihat, didengar oleh seorang anak di mana orang tuanya selalu mudah berjanji tetapi selalu sulit juga menepati, itulah yang akan menjadi cetakan mereka. Itulah yang akan ditiru oleh mereka. Jadi lingkungan orang-orang yang terbiasa ingkar janji itu dampaknya besar. Sedangkan orang yang ingkar janji aja, orang yang tidak menepati janji, itu pengaruh negatifnya, dampaknya banyak. Nanti kita akan lihat, saudara ya. Nah, seperti itulah masa kita mau anak-anak kita justru melakukan hal yang sama. Ya, tapi saya percaya ini sebuah masukan buat kita, saudara, bukan orang-orang yang ingkar janji selama ini. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin, puji Tuhan. Ya. Nah, yang berikutnya, yang keenam, menganggap lawan bicaranya bukan orang penting. Makanya gampang sekali untuk tidak menepati janji. Wah, tak penting sudah, tak apa-apa sudah. Ya, saudara, tidak mau rugi. Banyak begini, loh kamu sudah janji, loh tapi banyak begini, mau traktir rugi juga, sudahlah tidak apa-apa. Ya, mereka maklum, ya kadang-kadang seperti itu, saudara. Berbicara selain juga berbicara soal kita harus berhikmat, tetapi inilah sebuah janji, saudara. Kata pujangga, janji itu harus ditepati karena janji itu seperti hutang. Yang kedelapan, tidak berpikir panjang konsekuensinya. Apa sih konsekuensinya? Ya. Saudara, orang yang tidak menepati janji, orang itu saudara akan percaya kalau mungkin dia tidak menepati satu janji. Okelah, kita bisa maklum. Mungkin yang terjadi seperti tadi, mogok, anaknya rewel, dia memang sakit, ya, atau memang dia lupa. Tapi kalau 2-3 kali dia selalu tidak pernah menepati janji, kira-kira saudara akan percaya orang seperti ini? Saya percaya saudara akan mulai meragukan kepercayaan saudara kepada orang ini. Ya. Orang kadang-kadang seperti itu, tidak berpikir panjang konsekuensinya kalau dia tidak menepati janji. Konsekuensi yang berikutnya adalah dia melukai orang lain. Saudara, kalau ada orang janji kepada saudara berkali-kali tidak ditepati, saudara sukacita? Oh, puji Tuhan. Nah, saudara, pasti rasanya kecewa, betul? Betul, saudara? Apalagi kalau yang ingkar janji itu suami atau istri, nah, itu juga malah bahaya. Saya percaya banyak hati-hati yang terlukai, tersakiti oleh hal-hal yang seperti ini. Tetapi banyak kali orang tidak berpikir panjang konsekuensi seperti ini. Kemudian berikutnya, keburu meninggal. Ya, bisa jadi, saudara. Orang yang janji tidak ditepati. Perhatikan baik-baik. Kadang-kadang ketika Tuhan punya rencana, walaupun memang itu janji diucapkan oleh orang yang tahu-tahu yang berjanji sudah meninggal, kadang-kadang Tuhan tetap bikin janji itu tetap hidup melalui orang lain. Amin, saudara.
Amin. Jadi berbicara tentang janji itu sebenarnya istimewa, saudara. Apalagi janji Tuhan kepada kita. Jangan main-main soal janji Tuhan. Karena janjinya iya dan amin. Ya. Nah, ada orang juga yang tidak menepati janji karena pura-pura lupa. Atau memang benar-benar lupa. Seperti tadi saya katakan, saya pernah lupa. Harus ada ingatkan. Jadi kalau baru sekali ingat itu, mungkin lupa. Ingatkan saudara ya. Kemudian yang ke-11, cinta yang sudah mulai luntur. Ya. Jadi akhirnya janji yang pernah diucapkan sekian tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu, janji dalam pernikahan, di hadapan hamba Tuhan, jemaat, dan di hadapan Tuhan, seiring waktu janji itu luntur, seiring dengan cintanya yang luntur. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Karena saudara, kita harus tahu bahwa kualitas seseorang itu dinilai dari dia atau dari cara dia menjaga omongannya. Jadi kualitas seseorang itu dinilai bukan bagaimana hebatnya dia, bagaimana mampunya dia, tapi kadang-kadang hanya soal omongan orang bisa tahu kualitas orang ini seperti apa. Ya. Karena dari omongan itulah orang memegang. Ya. Tentunya dalam hal janji. Ya. Nah, saudara, berikut ada circle atau lingkaran di mana ini area-area, boleh ditayangin, area-area di mana janji itu seringkali diucapkan. Janji seseorang dengan Tuhan. Tuhan, saya mau setia. Tuhan, saya mau hidup benar. Saya mau hidup kudus. Ya. Janji dengan sesama, janji dengan teman, janji dengan sahabat, janji dalam pernikahan. Ya. Saya mau sabar. Ya. Dalam bimbingan pernikahan, kami hamba-hamba Tuhan selalu memberikan lontaran pertanyaan. Sebutkan 5 sikap yang kamu tidak sukai dari calonmu. Wah, dia temperamen. Dia kurang sabar. Dia kadang-kadang mau menangnya sendiri, ada yang begitu, saudara. Dan lain-lain sebagainya, saudara. Kemudian kami juga tantang, coba sebutkan 5 hal yang membuat kamu kagum dengan pasanganmu. Ya. Oh ya, dia tanggung jawab, dia pengertian, dia suka ngalah, dan sebagainya, saudara. Ini kami hamba Tuhan lontarkan untuk belajar mengenal sisi buruk pasanganmu seperti apa. Sejauh mana engkau tahu kekurangan dia, tetapi sejauh mana engkau mengenal kelebihan dia. Karena semua pasangan itu saling melengkapi. Sehingga ketika nanti janji itu diucapkan, mereka tidak berkata, sudah terlanjur janji kita, sudah terlanjur menikah kita, mengikat janji, ternyata ada hal yang saya tidak tahu dari kamu. Ini lingkaran janji yang seringkali diucapkan. Bapak-bapak, sampai dengan hari ini istrinya masih setia pegang janjinya, masih sabar, masih suka cerewet, masih suka glonang karena kita tidak bantu cuci piring, masih seprak, kaget. Ternyata lagi ngangkat jemuran, geletak di meja, kaget. Ibu-ibu, bapak-bapaknya masih setia dengan janjinya sekian puluh tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu. Amin. Walah, bangun tidur itu loh, dia bersihkan, mandiin burungnya, tak suruh bantuin mandiin cucunya, tak suruh mandiin bantu mandiin anaknya itu loh. Burungnya nomor 1, kandang burungnya dibersihkan sebersih-bersihnya, kamar tak suruh bantu bersihin kok tidak mau. Tapi itu cerita di luar sana, di sini tidak ada. Amin, saudara. Benar berarti ya? Tidak ya, puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini hal-hal yang seringkali terjadi. Janji dengan rekanan relasi seperti itu. Ya. Nah, perhatikan baik
Baik, ada saat-saat di mana memang kita tahu, kita pernah berjanji, tetapi bukan berarti kita melupakan janji kita. Apalagi janji itu kita ikrarkan, kita sampaikan kepada orang yang sebenarnya kita tahu dia kekasih saya, dia milik saya, dia jantung hati saya, dia ini harta kesayangan saya, seperti kita juga dengan Tuhan. Ya. Perhatikan di dalam Yesaya 24 ayat yang kelima. Di situ dikatakan bumi cemar karena penduduknya. Loh, kenapa? Penduduknya memang kenapa? Dijelaskan di bagian B. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Jadi bumi itu kacau, bumi itu cemar karena penduduknya melanggar undang-undang perjanjian abadi, mengubah ketetapan perjanjian abadi, dan mengingkari perjanjian abadi. Keluarga menjadi cemar ketika salah satu pasangan melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, mengingkari perjanjian. Hubungan relasi menjadi rusak. Perusahaan atau pekerjaan menjadi mangkrak ketika owner, ketika kontraktor, ketika pihak yang terkait di dalamnya mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian. Betapa sering kita lihat semuanya jadi kacau berantakan ketika ada orang-orang yang terlibat di situ mengingkari perjanjian, tidak menepati perjanjian. Bumi cemar, dan itu yang terjadi karena penduduknya. Dunia ini menjadi cemar ketika Adam dan Hawa melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, mengingkari perjanjian abadi dengan Allah. Ketika mereka diciptakan, Tuhan berpesan di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Semua buah di taman ini boleh kamu makan, tetapi ada satu buah yang ada di tengah yang tidak boleh kamu makan. Itu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebab pada waktu engkau memakannya, ini ketetapan. Pada waktu engkau memakannya, pada hari itu engkau mati. Itu ketetapan. Ya. Tetapi ketika mereka mengubah ketetapan, gara-gara Iblis bilang, oh enggak, kalau kamu makan, kamu jadi tercelik, kamu menjadi seperti Allah. Jadi dia ubah ketetapan Tuhan yang katakan kalau makan mati. Perhatikan baik-baik, sebenarnya sudah ada perjanjian abadi juga yang dibangun oleh Allah. Kalau kita lihat, walaupun tidak tercatat disebutkan, tetapi dari peristiwa di Kejadian pasal 3 kita bisa tahu bagaimana setiap pagi Allah datang ke Taman Eden dan mereka berjalan bersama-sama dengan Allah. Ini gambaran tentang orang yang mengikat perjanjian abadi dengan Tuhan. Maka di mana ada Tuhan, ada dia. Di mana ada dia, ada Tuhan. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan orang-orang yang selalu taat pada ikatan perjanjian, menepati perjanjian. Ya. Tetapi bumi menjadi cemar ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Tanah menjadi terkutuk, muncul semak duri, dosa, terjadi pembunuhan, bumi rusak semuanya, ekosistem semuanya rusak, manusia harus kerja banting tulang. Kenapa? Karena dosa. Dosa membuat orang menjadi kena kutuk, tidak ada berkat. Kenapa? Melanggar perjanjian. Keluarga menjadi berantakan. Kenapa? Karena melanggar perjanjian. Ya. Kehidupan, kepercayaan orang menjadi rusak kepada kita ketika kalau kita melanggar perjanjian. Ya. Perhatikan baik-baik saudara. Tuhan ingin hidup kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Kita bersyukur kasih karunia Tuhan hadir dengan kedatangan Yesus Sang Mesias sampai dia menebus, menyerahkan nyawanya. Supaya apa? Mengubahkan kecemaran bumi ini. Ya. Di gambar berikut ini sebuah peristiwa beberapa waktu yang lalu, saudara, di mana ada sebuah pesta. Tamu-tamu sudah datang, makanan cateringnya tidak datang-datang, saudara. Panik, ditelepon tidak aktif, pihak catering ditelepon tidak aktif.
Akhirnya apa? Akhirnya keluarga yang punya acara sudah menanggung malu. Perhatikan saudara, orang suatu janji yang tidak ditepati selain menimbulkan kecewa, mempermalukan orang lain. Ya. Akhirnya mereka beli di warung-warung, resto-resto terdekat nasi bungkus, nasi kotak, dan itu dibagikan ke tamu. Nah, itu jadi perbincangan berapa lama saudara? 1-2 hari? 1-2 minggu? Sepanjang umur saudara mungkin ya. Ketemu dengan pengantinnya, ketemu dengan orang tuanya. Ini yang dulu kita pulang makan nasi bungkus. Ini itu aja diingat saudara. Kenapa? Karena melanggar perjanjian. Ya, pihak catering tidak hadir. Nah, sangat berbeda dengan Yohanes pasal 2, di mana ketika ada pesta perjamuan di Kana, pesta ini terancam hancur. Kenapa? Karena mereka kehabisan anggur. Secara pesta di kalangan Yahudi, anggur itu harus ada dan itu menjadi puncak. Jadi itu menu utama lah seperti itu. Anggur itu harus ada dan anggur itu harus semakin baik, yang terbaik. Hancur, sebentar lagi hancur. Tetapi lihat saudara, ketika keluarga ini ada Yesus di dalamnya, sesuatu yang hampir hancur, Tuhan bisa balikkan keadaan. Ketika kita membangun ikatan perjanjian dengan Tuhan, memelihara ikatan perjanjian itu terus ada dalam keluarga kita. Masalah bisa datang, berada di ujung tanduk bisa, terpuruk bisa, tetapi bukankah firman Tuhan berkata Tuhan tidak akan membiarkan dia tergeletak? Karena apa? Ada lengan-lengan kekal. Ulangan katakan, lengan-lengan kekal Allah seolah merangkul dan mengangkat kembali. Jadi artinya orang yang tetap menjaga ikatan perjanjian abadi dengan Tuhan, selalu ada jalan. Katakan amin. Selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan, selalu ada kuasa yang Tuhan akan kerjakan. Orang bisa dihargai karena menepati satu janji, bukan ketika berani mengucapkan 1000 janji. Bolehlah orang ucapin 1000 janji, tapi yang dihargai itu hanya orang yang mengucapkan satu janji tetapi dipenuhi, daripada 1000 janji tapi tidak dipenuhi. Ya, ini repot. Ya. Orang bijak selalu menepati janji, tetapi orang paling bijak adalah orang yang berhati-hati sebelum berjanji. Ya. Orang yang berhati-hati sebelum berjanji. Ya. Ini bisa aja sih kalau jerempet-jerempet sedikit soal nasar. Ada yang pernah bernasar kepada Tuhan? Nah, saudara, hati-hati dengan nasar ya saudara. Karena memang kadang-kadang ada orang yang berjanji dengan Tuhan, Tuhan, kalau saya sembuh saya mau setia dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya bisa kuliah dan lulus, saya akan setia dan jadi guru sekolah minggu. Wah, janji manis saudara ya. Tuhan, kalau Tuhan berkati usaha dan pekerjaan saya, atau kalau anak saya kuliah, kalau anak saya dapat pekerjaan, saya akan membantu gereja, saya akan mengembalikan 1/10 milik Tuhan dengan setia. Ya. Kalau saya punya anak, saya akan semakin setia beribadah. Ya. Ini janji-janji yang seringkali diucapkan orang. Saya percaya saudara kalau bernasar, berjanji, saudara pasti menepati. Katakan amin. Amin. Nah, di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-8 tadi yang kita baca, bangsa itu mengucapkan kata-kata segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya. Mengapa mereka mengucapkan seperti itu? Karena memang sebelumnya di ayat yang kelima Tuhan berkata, boleh tayangnya? Kita baca 2-3. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Coba semua yang angkat tangan, yang katakan, saya harta kesayangan Tuhan. Amin. Saudara harta kesayangan Tuhan?
Amin saudara. Begitu Tuhan bilang kamu harta kesayanganku, langsung belum berjanji mereka. Oh, sekali difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya, tergiur oleh janji, tapi ini yang janji Tuhan pasti digenapi. Tetapi justru yang beres bukan yang berjanji, tetapi bukan Tuhan yang menyatakan janjinya bahwa mereka harta kesayangan, tetapi umat Allah yang justru mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan. Ya. Padahal di Mazmur 12 ayat yang ke-7 dikatakan, janji Tuhan adalah apa saudara? Janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Perhatikan baik-baik. Janji Tuhan itu janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi begini, bagaimana supaya kita memiliki suami yang janjinya teruji? Bagaimana kita memiliki istri yang janjinya teruji? Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang janjinya teruji? Jawabannya di sini. Kita harus memiliki Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kalau Tuhan tinggal dalam hidup kita, sebagaimana Tuhan janjinya teruji, kita pun juga akan teruji. Katakan amin. Amin saudara. Akan teruji. Ya. Walaupun 7 kali dimurnikan dalam peleburan, ini kan berarti sampai benar-benar didapati ini pas, murni, baru kemudian diangkat. Ini tidak ada sanganya, ini pas murni baru diambil. Ya. Seperti itu yang Ayub pernah katakan. Ya. Kalau aku dimasukkan ke dalam peleburan api, maka kiranya Tuhan mendapati aku bagaikan emas yang murni. Ya. Ini perkataan Ayub pada waktu dia diberkati? Enggak. Pada waktu dia keadaannya baik-baik? Enggak. Pada waktu keadaannya justru sedang tidak baik. Dia tahu dia sedang mengalami api peleburan. Dia sedang dibersihkan. Dia sedang diingatkan tentang janjinya kepada Tuhan. Dan dia ingat itu. Dan dia pegang itu. Saudara, mungkin hari-hari ini ada pergumulan, masalah, kesulitan yang saudara hadapi. Penyebab yang pertama mungkin karena ada janji-janji yang kita tidak tepati. Tetapi mungkin juga yang kedua, semua masalah, pergumulan, kesulitan diizinkan Allah terjadi karena Allah ingin mengingatkan kembali, meneguhkan kembali janji kita dengan Tuhan, dan menyadarkan kita bahwa ada janji Tuhan juga yang akan selalu digenapi dalam hidup kita. Ya. Janji penyertaannya, janji pembelaannya dan pertolongannya. Ya. Saya tutup di poin yang terakhir, bagaimana kita bisa menikmati atau menepati janji kita. Yang pertama, memiliki integritas, artinya konsisten dengan perkataan dan perbuatan kita. Sehingga saya undang maju ke depan. Ya, jadi konsisten dengan perkataan dan perbuatan kita. Karena apa? Kita ini menjadi saksi Kristus. Ya. Kita ini dipercaya karena perkataan. Orang bisa percaya kita karena perkataan kita. Ya. Kita juga membangun integritas juga di hadapan Tuhan. Yang kedua, bangun semakin kuat rasa cinta dan jadikan kasih Kristus sebagai pengikat dalam keluarga. Ya. Hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik dan sebaliknya. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Oh ya, saya lakukan ini untuk Tuhan. Maka saudara akan berusaha ya untuk tidak mudah berjanji, dan saudara juga akan berusaha untuk menepati apa yang saudara sudah katakan soal janji. Kemudian jangan mau dipengaruhi oleh situasi. Yang kelima, minta kesanggupan dari Tuhan dan biarkan Dia berotoritas dalam hidup kita. Karena dengan memiliki Tuhan dalam hidup kita, kita akan memiliki janji-janji yang teruji, yang kita bisa tepati karena Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin.